Kembali lagi di podcast Ngopi Bro. Ngopi. Seruput dulu biar nggak salah paham. Santai. Seger. Mantap kan? Punya aku seger nih. Ya dia enak. Punya kalian seger nggak? Udah ada rasa. Apanya yang mantap tuh? Apa yang mantap? Air putih biasa, udah ada rasa. Seruputnya sih. Oke. Aku sapa dulu ya penonton yang ada di sana. Terima kasih sudah selalu setia nonton Ngopi Bro ya. Ini nggak kerasa udah episode yang kelima ya. Aduh. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5 nggak kerasa ya. Padahal ini sebenarnya cuma iseng-iseng doang nih. Nggak iseng-iseng sih, tapi 1, 2, 3 kemarin kita banyak ngomongin cinta bro ceritanya. Cinta ya. Nah, ini juga nanti ke arah situ kayaknya. Tentang percintaan juga. Tentang percintaan, tapi udah lewat. Udah laku ya. Udah laku. Iya. Kita nanti akan dengar percintaan apa lagi di episode ini? Ada permasalahan apa? Wah, apakah nggak ada masalah? Nanti kita akan dengar bersama ya. Mungkin kita kenalan dulu ya. Ini pasti sangat asing. Mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum. Tapi kayaknya kenalan dulu lah biar enak. Silakan Ya, memperkenalkan diri. Mana dulu? Baik, saya duluan ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Vincentius, biasa dipanggil Vincent atau Bro pun boleh. Santai ya. Mana yang enaknya? Ya, silakan ditanya. Oke. Perkenalkan Lihat nama kamera, saya lihat kamera. Raro. Biasa dipanggil Raro. Keluarga dekatnya kalau pernah nonton MotoGP ada Quartararo. Itulah sepupunya saya. Oh, sepupu Quartararo. Oh, berarti dari luar negeri nih ya, Bro. Iya. Ilmu kita ya. Iya. Sepupunya dari luar negeri ya. Iya. Ini lancar banget ngomong bahasa Indonesianya nih. Cuman karena lahirnya di sini makanya. Lahirnya di sini. Makanya Ya, dipanggil Raro. bahasa Indonesia lahirnya di sini makanya bahasa Indonesia saya dengan dia itu lebih lancar gitu. Oh, kalah dia ya. Oke. Cerita sedikit dong tentang kalian. Kalian siapa? Maksudnya kesehariannya apa gitu. Coba. Silakan Pak Raro. Oh ya. Oke. Saya kesehariannya saya itu sebagai seorang guru. Guru di salah satu SMA yang terletak di Kalimantan Barat. Wes. Lengkap ya. Jadi kesehariannya saya itu seperti itu. Jadi tugasnya saya itu gimana saya harus memintarkan manusia gitu. Memintarkan mantap manusia. ya. Berat banget kok bahasanya. Memintarkan manusia. Ya. Oke. Ayo. Baik, kalau saya sehariannya sama juga sebagai seorang guru di salah satu SMA di Kabupaten Sanggau lah, nggak jauh. Atau di Bodoknya. Seharian nih ngajar matematika, tapi kalau ngajar tentang percintaan kurang pandai. Oh, ini udah ada masternya di tengah nih. Jadi nggak usah khawatir. Kalau soal percintaan di tengah lah. Soal percintaan di tengah masternya, betul? Sebenarnya tidak juga. Gimana? Saya juga bukan seorang master percintaan. Cuman mungkin kalau berbicara soal pengalaman, mungkin saya lebih berpengalaman lah dari saudara saya yang di samping. Karena belum ada. Ya, karena dia kan untuk sekarang itu statusnya masih single gitu. Sedangkan saya sudah punya keluarga. Jadi kalau berbicara pengalaman saya lebih pengalamannya lebih lah lebih daripada dia. Gitu. Oke. Jadi gitu ya guys. Jadi bintang tamu malam hari ini ada 2 ya. Satunya sudah menikah, yang satunya masih single. Boleh tuh. Wah, tapi kayaknya nggak bisa sih. Katanya udah mau ngeresmin juga kan? Tahun depan udah. Tahun depan udah. Asik. Berarti bisa belajar dari yang di tengah nih. Bisa. Nah, kita di sini ngobrol santai, tapi ya mudah-mudahan nanti ada manfaatnya buat yang nontonnya. Sedikit-sedikit, siapa tahu. Oke.
Tema pada kesempatan ini yaitu kan kita tadi mau belajar sama yang udah Berpengalaman menikah. atau udah pro lah. Mungkin cerita sedikit gimana, maksudnya ini kan katanya ceritanya jauh-jauhan nih. Nah, mungkin cerita dikit gimana sih rasanya udah menikah tapi sekarang jauh-jauhan gitu. Gimana? Cerita dikit dulu sebelum ditanya-tanya. Oke. Ceritanya seperti ini. Ini bukan sebuah cerita rakyat ya. Ini kalau cerita rakyat itu kan kadang-kadang ada yang benar, ada yang tidak benar gitu. Ini cerita pengalaman hidup. Karena yang sekarang kan saya yang merasakan gitu. Oke. Jauh dari istri seperti itu. Jadi kita jauh dengan seorang istri itu memang beban ya. Wih. Bebannya itu berat sekali. Oke. Bebannya. Kalau kita jauh dengan seorang istri, terus kita itu belum mempunyai seorang anak, itu bebannya itu akan berbeda. Oke. Di saat kita sudah kita jauhnya dengan seorang istri, terus bebannya kita itu ada seorang anak. Nah, itu bebannya itu tuh pasti akan berbeda. Beda dengan kita yang di saat pacaran, istilahnya LDR lah. LDR, ya, LDR. betul. Nah, itu tuh pasti akan beda. Bedanya itu ibarat langit dan bumi lah. Jadi saya sekarang itu kan lagi berpisah dengan istri dan anak. Aduh. Gitu. Aduh, sakitnya itu tuh minta ampun. Ampun Tuhan. Sakitnya. Oke. Ya. Sakit, Bro. Asli. Jadi sakitnya itu tuh seperti apa itu mungkin teman-teman ada yang sudah pernah merasakan, ada yang belum pernah merasakan. Kita sakitnya itu kalau kita itu jauh dengan istri dan jauh dengan anak itu sakitnya itu pasti beda. Apa itu? Contohnya? Contohnya seperti ini. Di saat kita sudah menikah, mempunyai seorang istri dan seorang anak. Seberapa berat pekerjaan kita, pasti di saat kita balik ke rumah atau kita pulang ke rumah, itu pasti disambut dengan suara tangis atau suara Gembiranya anak. Iya. Benar. Kalau sekarang Kalau sekarang itu kan biasanya saya pulang pasti disambut dengan antara cicak, riang-riang, itu pasti ada. Biasa anak yang nyambut dah. Biasanya berapa bulan? Biasa datang dari sekolah ngajar kan anak yang nyambut. Sekarang Iya. apa? Cicak. Sekarang biasanya Sedih bener aku dengar ya. sedih. Karena kisahnya ini aduh, masih awal udah sedih-sedih nih. Oke. Inti-intinya aja. Nanti nggak kuat nanti. Jadi gitu maksudnya di saat kita mempunyai seorang istri, terus mempunyai seorang anak, kita awalnya pertama membentuk sebuah keluarga, kita hidup bersama-sama gitu. Tiba-tiba dalam waktu ke depan istri kita dipanggil untuk kerja di ke tempat lain. gitu. Apalagi permasalahan pribadi saya sekarang, saya, anak dan istri itu beda 3 kabupaten. Wih, jauh berarti ya. Jauh, gila. Karena Berarti tantangan pertama berarti nggak bisa ketemu secara fisik ya. Fisik sih nggak bisa ketemu. Palingan seminggu sekali ya. Seminggu sekali. Itu juga kalau memang saya ada waktu gitu. Nggak capek, nggak ada kegiatan di sekolah, mungkin bisa seminggu sekali. Gimana tuh rasanya biasanya disambut, terus ada yang nemenin ngapa tuh, Bro? Nemenin saat lagi capek-capeknya. Sekarang nggak ada. Ada yang tukang masak biasanya. Nah, sekarang yang nemenin Aduh.
sekarang untuk sekarang yang nemenin palingan HP gitu. Kembalilah saya pada saat masa muda, Kayak muda itu waktu ya. masih kuliah gitu. Cuman satu sih yang agak beban di hati saya. Apa itu? Saya ndak permasalahkan kalau saya itu jauh dari istri itu ndak. Oke. Cuman yang permasalahan saya jauh dari anak. Berarti anak lebih penting dari istri. Anak bagi saya penyemangat untuk, karena gini, di saat setiap kali walaupun saya pulang dari sekolah secapek-capeknya saya kerja ngajar gini walaupun secapek-capeknya saya, di saat saya pulang sekolah pasti anak saya itu sambut, walaupun sambutannya dia itu dengan tangisan, itu juga tetap sudah membangkitkan semangat saya. Jadi saya harus gini, walaupun capek saya harus gendong anak saya, harus nimang dia. Mungkin istilah zaman dulu ya, nyanyikan lagu Nina Bobo gitulah. Membaringkan dia dibandingkan istri. Kalau istri itu kan memang istri juga penting bagi saya, cuman bagi saya untuk secara pribadi saya itu, untuk kekuatan saya sekarang itu anak. Lebih ke anak lagi. Lebih ke anak. Wih, berarti ini tipe-tipe suami yang katakanlah penyayang keluarga ya. Penyayang. Wah, penyayang ya. Oke, tadi kan udah cerita tantangannya sih. Tantangannya tuh sampai salah ngomong. Ada nggak sih? Itu kan nggak enaknya, pengalaman nggak enaknya kan. Tapi kalau pengalaman enaknya ada nggak? Enaknya nggak ada istri, nggak ada anak gimana? Ih, pasti ada tuh. Kalau Minum dulu. minum dulu. Masa kita ngobrol isinya nggak enak, harus ada Ya, enaknya pasti lah, enak. biar Iya. imbang. Hidup kan harus imbang, betul? Ya, betul. Apa tuh? Ada enaknya nggak? Jadi kalau hidup untuk enak terlepas dari istri dan anak itu banyak sih sebenarnya. Asik. Nah ini nih. Banyak. Yang pertama? Nah ini nih. Yang pertama karena gini, di saat kita harus membedakan mana kita di saat muda dan mana kita di saat situasi udah mempunyai keluarga. Oke. Gitu. Jadi di saat muda boleh kita hari ini pergi kemana mau, kita ada acara ganjur contohnya, Aduh, Ya, lanjut. betul. kita ganjur kemana itu kan terserah kita, nggak Bentar ada yang dulu. melarang. Yang denger nih nggak semuanya orang Oh iya, Kalimantan. Orang Kalimantan. Jelasin dulu apa tuh ganjur. Ganjur tuh apa? ganjur itu ibaratnya kalau di daerah Indonesia bagian timur itu pesta. Oh. Kalau di daerah Skadau itu ganjur itu ibaratnya gawai. Coba ya. Pesta lah intinya ya. Pesta Oke. pernikahan. Pokoknya pesta gitu kan. Oke. Di saat dimana kita menghibur diri lah. Nah, berarti kalau nggak ada istri kita bisa Pergi. Betul? Ya, Ya. kalau dia ada istri, kalau di saat anda ada istri berarti bisa lah. Bisa kayak pergi. gitu. Memang di saat ada istri juga saya sering kayak gitu. Bisa juga. Cuma kadang mikir sebuah Kadang-kadang anak kan? mikir anak gitu. juga. kalau sekarang Sekarang sih kalau untuk sekarang saya pribadinya saya lebih tertutup gitu. Lebih jarang untuk keluar. Maksudnya Oke. Berarti enaknya yang pertama apa tuh? Masih belum nangkap aku. sebenarnya kalau menurut saya sih enaknya lebih yang pertama. Yang pertama ada istri gitu. Hmm. Kalau sekarang di saat saya lagi sendiri gitu, Nah, saya kan mikir kalau saya pergi keluar gini-gini, terus besok saya harus masuk kerja. Pakaian saya harus disetrika, ndak ada yang setrika. Pagi saya harus sarapan, Sekarang enggak ada. ya sekarang ndak ada. Harus ngopi, ndak ada yang Nggak ada ngopi. buat ngopi. Itulah. apa-apa sendiri. Kok jadi nggak enak lagi? Kan tadi aku nanya pengalaman enaknya jauh dari keluarga. Kan tadi nggak enaknya udah tuh. Nah, Banyak nggak enaknya. Tapi ada nggak sih enaknya gitu sendiri? Ibarat kata tuh kayak menikah rasa jomblo ya nggak sih? Benar sih. Oke, apa tuh enaknya tuh? Yang enaknya tuh palingan ya di saat
Apa? Enaknya apa enaknya? Di saat palingan di saat saya mau keluar gitu. Oke. Nggak ada yang larang gitu. Asik. Terus saya mau minum. Itu nggak ada yang larang. Terus dalam per bulannya itu saya mau mengeluarkan sebuah duit untuk belanja keperluan rokok saya. Itu nggak ada yang larang Ada yang gitu. larang. Iya. Wah, banyak ya enaknya Banyak. ya. Enaknya. Oke, gantian di bro saat nanya. mau jajan di luar Jajan nggak di ada yang larang juga. Gantian itu yang nanya bro. Betul nggak? jajan itu kan dalam arti banyak. Banyak. Oke. Banyak. Bisa juga kita jajan di kantin sekolah kan nggak bisa. Itu. Lambat pulang nggak ada yang larang. Lambat pulang nggak ada yang larang. Itulah keenakannya. Keenakannya itu hanya sebentar sih sebenarnya. Berarti keenakannya tuh sama dengan saya lah. Masih single. Sama Bebas dengan ya? itu. Karena kami sekarang itu kan manfaatkan waktu single kami. Karena posisi saya sekarang dengan istri kan jauh gitu. Jadi istri kabupaten lain, anak kabupaten lain, saya kabupaten lain. Jadi saya manfaatkan itu hanya untuk menghibur diri gitu. Nggak ada tujuan untuk yang lain-lain tuh. Menghibur diri. Ya, menghibur diri aja. Jadi Berarti suami itu butuh Hiburan. hiburan. oh, ya, suami juga butuh hiburan. Butuh ya? hiburan, bro. Ketika istrinya tidak bisa menjadi apa namanya untuk bisa menghibur kita mencari hiburan lain. Iya, hiburan lain intinya jangan mengkhianati pernikahan kita. Asik, keren. Itu Weh. maksudnya. Jadi Sesuai dengan yang dibilang pastor kan? Iya. oke. Nggak boleh mengkhianati. Ada pertanyaan nggak untuk dia, bro? Pertanyaan apa ya? Yang katanya hiburan 100. Apa tuh? Hiburan 100 masih mana? Masih berjalan? Sebenarnya hiburan 100.000 itu Filosofinya apa tuh? itu sebenarnya kalau orang lain yang nggak ngerti tuh nangkapnya tuh pasti yang aneh-aneh. Aneh-aneh. Tapi kalau Betul. saya dalam arti hiburan 100.000 itu kita bisa menjadikan dalam 100.000 itu kita bisa mengembangkan arak biar bisa Untuk sebuah Jadi. untuk yang penting kita terhibur kan? bisa terhibur. Yang penting kita terhibur. Hiburan 100 belum tentu yang negatif. Negatif. Kebanyakan orang kan kalau Mikir mikirnya negatif. 100 negatif. Oke, nanya apa lagi, bro? Nanya lagi lah, bro. Di apa ya? Tentang itu pergaulan. Kan kalian sering bareng tuh. Ya. Gimana berteman sama yang masih single? Kan harusnya biasanya kan bapak-bapak bertemannya sama bapak nih udah nikah, udah bapak-bapak, tapi temenannya sama yang single enak nggak? Ini Atau pertanyaan, punya pengaruh apa untuk ini pertanyaan untuk saya atau dia? Untuk saya. Tentang aku. Oh ya. berteman dengan yang masih belum nikah? Karena Kalau suka mempengaruhi. untuk dia, selama saya berteman dengan dia ya berapa tahun, belum sampai setahun ya. Oke. Nah, orang anak dia, teman saya ini, dia ini orangnya memangnya baik gitu. Dia ndak gampang terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Walaupun situasinya seperti apa, dia masih bisa menahan diri gitu. Situasi apa tuh? Walaupun situasi, contohnya kalau kita ngambilnya situasinya sepertinya contohnya kayak gini. Di saat kita bisa kan? Bisa. Tidak apa-apa. Bisa dong, ini kan Kalau podcast kamu santai. slow. Oke. Podcast slow. Di saat kita terjun, biasanya kami kan satu tempat kerja gitu. Ah. Satu tempat kerja selain dari sekolah gitu. Kami punya sebuah PT Sampingan lah. sampingan untuk kami. Di saat kami terjun gitu pasti kami juga capek gitu, butuh hiburan. Jadi di saat kami lain terjun ke hiburan itu, dia yang selalu istilahnya dia ini malaikat lah. Wih, keren. Apa Dia- tuh? Maksudnya? Kayak mana tuh? Malaikat karena gini. Dalam arti apa Karena tuh? dalam istilahnya dalam perkumpulan kita 5 orang, yang 4 orangnya terjun dalam dosa, yang 1 orangnya itu Ada malaikat ya. Termasuk saya juga. Oke.
Makasih loh udah bilang saya malaikat. Dia istilahnya malaikat lah. Nggak paham. Malaikat dalam hal apa? Contoh perbuatan malaikat kan baik tuh. Ah. Contoh perbuatan baik dia. Contohnya gini, namanya kita laki-laki dalam menjalankan sebuah usaha gitu, tiba-tiba kita dalam perjalanan menghadapi sebuah situasi berkaitan dengan Godaan. contohnya perempuan lah gitu. Hmm. Istilah Berat. kasarnya. Berat. Istilah kasarnya gitu kan. Dalam 6 orang anggota, 5 orang ini pasti otomatis terjun dalam dosa, dan 1 orang ini pasti otomatis jadi penyelamat malaikat. Oke. Dan saya menyatakan bahwa dia ini sebagai malaikat gitu. Kadang-kadang Tuh, berarti bisa jadi dia terjun juga tuh. Saya enggak tahu sih dosa dia itu seperti apa, saya enggak tahu. Seberapa banyak dia berbuat dosa, saya enggak tahu. Tapi Ya. kita semua itu berdosa. Aku juga banyak dosanya. Semuanya. Semuanya itu berdosa. Oke, yang penting kan kita tetap ingat Tuhan, bertobat. Nah, Benar. kok kayak gitu jawabnya? betul. Oke. Aduh, belum udah ngomongin dosa kita nih ya. Oke, santai dulu, tenang, kita minum dulu. Aduh. Jadi haus, Lu guys. loh, santai. jadi haus nih. Ya, yang aku tangkap Bro Raro ini adalah seorang suami yang sayang istri, sayang anak, dan bertanggung jawab pasti. Dan setia juga pasti ya. Setia. Tapi kadang-kadang juga butuh hiburan. Apalagi tidak posisinya sekarang jauhan gitu kan. Masa sih kita mau pulang kerja tidur, aduh. Kan masa gitu. Nggak enak juga kan. Nah, jadi inilah malaikatnya ya. Ya. Oke. Yang kadang mengajak terbang kemana-mana berarti ya. Malaikat sayapnya kemana-mana tuh. Berapa sayap tuh? Kadang lagi kalau dia hubungi saya, kawan penghibur. Kawan penghibur. Memang harus gitu ya. Iya. Kalau kita nggak ada hiburan tuh stres, setuju nggak? Ya. Kalau kita stres, nanti bawaannya pengen marah. Marah. Kadang-kadang tuh kan kalau udah marah itu, kalau apalagi kita yang udah ada rumah tangga gitu kan, kadang-kadang kalau marah, biasanya kalau kita, apalagi kita seorang guru gitu, biasanya kalau kita marahnya dengan seorang murid, kita ndak bisa lampiaskan kemarahan kita dengan seorang murid, pasti sasarannya kita di keluarga. Itu tuh memang jangan bohong, itu tuh memang kita semua tuh memang seorang guru gitu. Begitu juga kalau kita punya masalah di keluarga, pasti otomatisnya kita bawanya ke lingkungan sekolah, yang dapatnya nanti sasaran ke murid. Makanya itu kita saling kontrol emosi saja. Nah, makanya tadi berarti itulah gunanya hiburan kan? Hiburan kan supaya kita pikirannya itu nggak apa ya, udah capek gitu kan. Kalau butuh hiburan kan pikiran kita rileks, ya nggak? Rileks, tenang. Tadinya mau marah nggak jadi. Oke. Oke guys, ngopi bro kali ini banyak itu ya, banyak pelajaran ya, khususnya yang suami istri di luar sana. Tapi ini kebanyakan yang nonton belum berkeluarga sih kayaknya. Penontonku nih masih anak-anak muda nih. Ada pesan nggak untuk mereka yang sedang mencari calon pasangan? Wah, dulu gimana tuh dengan pasangannya waktu memutuskan untuk Ke jenjang lebih serius ya. apa tips-tips mencari pasangan? Gini, Oh ya, ini nih. tips-tips untuk mencari sebuah pasangan, kita tuh harus sebelumnya tuh biasanya kadang-kadang adat kita itu tuh berbeda ya. Nah, contohnya gini, kalau adat kami daerah Indonesia bagian timur, biasanya kami itu sebelum menikah itu kami harus berpacaran dulu. Jadi di saat contohnya, saya ambil contohnya, saya dengan istri saya itu berpacaran itu sampai 5 tahun. 5 tahun. 5 Kadang-kadang orang itu berpikir bahwa itu pacaran atau kredit mobil sebenarnya. Saking lamanya ya. Saking lamanya.
Kalau kita kredit mobil selama 5 tahun itu kan otomatis angsuran kita udah Udah lunas lunas. tuh. Ya. Jadi kami pacaran selama 5 tahun. Di situ kita bisa membaca, masa istri kita sifatnya orangnya seperti ini. Saling mengenal. Nah, saling mengenal lah satu sama lain. Kita mengenal sifat, terus keluarganya gini-gini, situasi keluarganya gini-gini, kondisinya gini-gini. Ah, di saat 5 tahun itulah kita mempelajari. Jadi di saat saya mengambil kesimpulan, oke, udah mantap, saya nikah dengan dia. Nah, itu kan di saat saya menjalin rumah tangga dengan dia, itu tidak ada penyesalan. Itu iya. karena saya sudah mempelajari sifat dia selama 5 tahun. Itu maksudnya. Oh, jadi itu pentingnya untuk persiapan dulu sebelum menikah ya. Iya. Kan di luar sana ada tuh yang baru kenal 1 minggu 2 minggu menikah. Iya, Berarti itu kurang pas ya kalau kayak Kurang gitu. pas. Karena kebanyakan kan kita kan kayak gitu. Kalau selama yang saya mempelajari sih, maksudnya mempelajari yang selama saya mengajar di daerah sini, nah itu kan seperti itu. Kadang-kadang walaupun baru kenal gitu, bisa kita nikah. Nah, itulah yang bedanya saya dengan mereka. Gitu. Oke. Jadi pesannya itu kenalilah dulu pasanganmu sebelum memutuskan untuk menikah ya. Woi, keren pesannya. Oke. Mau nanya nggak? Mau nanya nih, kan 5 tahun pacaran. Oke. Kayak mana meyakinkan bahwa itu pilihan Pak Raro sebagai seorang istri? Ah, gimana tuh? Kan 5 tahun ada yang mungkin seminggu udah nikah. Meyakinkan bahwa dia tuh pas sebagai istri saya gitu. Sampai jatuh. Gimana? Gimana? Jadi 5 tahun ya, 5 tahun saya pacaran dengan dia, dengan istri saya ya Ah, sekarang istri. ya. Waktu itu saya semester 1 sampai saya wisuda. Pacaran saya dengan dia. Jadi hitung paling lambat paling kecil lah 5 tahun. Sebenarnya paling besar tuh 6 tahun. Mhm. Kenapa sampai yakin bahwa dia itu sebenarnya awal pertama saya anda yakin gitu. Awal pertama jujur aja, saya ini seorangnya istilahnya playboy. Wes. Berarti Ya. nggak cukup satu. Nah, kadang-kadang seorang playboy itu kalau menemukan cinta sejati itu walaupun dia sifatnya playboynya seperti apa, kalau udah menemukan cinta sejati, ibaratnya kayak gimana ya? Putri malu yang kalau disentuh itu akan layu. Oke. Jadi gitu. Maksudnya saya bertemu dengan dia, itu semuanya itu setelah saya mengenal dia, sifatnya seperti ini, akhirnya keburukan saya itu saya buang gitu. Oh, paham. Berarti dia bisa menerima masa lalunya ya, masa lalu dari Bro Raro nih ya. Iya. Bro Raro kan tadi bilang playboy, mengecap Benar. diri. Jadi dia tidak peduli ya. Dia memang tidak peduli seperti itu. Dia tidak memikirkan bahwa saya ini seperti ini. Karena awal pertama tuh udah saya ceritakan dia waktu perkenalan awal pertama, udah saya sampaikan sifat saya seperti ini. Dari dulu seperti ini, dia ndak pernah, maksudnya ndak pernah membenci saya seperti apa gitu. Jadi dari ketabahan dia, makanya hubungan kami itu sampai berjalan sampai sekarang. Wih, berarti kalau aku bayangin kayak dia itu orangnya sabar gitu ya. Sabar ya. Itu makanya memilih untuk menjadi istrinya ya. Oke, teman-teman ngopi bro, banyak ya cerita yang kita ambil dari Bro Raro nih. Ini bintang tamunya nih ya bro, kita Ya. jadi hostnya ya kita nih, Betul. kita dua nih. Pertama pentingnya buat mengenali seseorang dalam pacaran sebelum menikah itu penting banget, setuju.
Tapi kalau untuk berapa lama itu relatif ya. Tapi kebetulan bro ini tadi 5 tahun. Mungkin ada yang setahun, 2 tahun. Ya intinya pokoknya pentingnya pacaran ya. Pacaran itu untuk saling mengenal. Terus tadi belajar kisah apa namanya? Suka dukanya jauh dari pasangan, udah juga. Terus tadi belajar juga apa namanya? Menerima pasangan kekurangan dan kelebihannya. Wah, dan terakhir sekarang sebelum ditutup nih, ada nggak pesan-pesan untuk para penonton ngopi bro ini? Mungkin pesannya untuk Yang LDR suami-suami yang ditinggal istrinya. Terus Atau yang yang kedua, bukan ditinggal, yang juga jauh-jauhan, yang jauh. yang LDR-an. LDR. Ada pesan nggak untuk mereka? Suami-suami yang LDR sama LDR, istri ya. Ada istri. nih ngeliat kamera, apa pesannya? Pesannya apa? Oke. Mungkin dari saya ya, suami-suami yang jauh dari istrinya, pesan dari saya tetap sabar, tenang. Mungkin ibaratnya ini cobaan dari Tuhan. Karena Aduh nggak kuat ya. Karena gimana ya? nggak kuat. Keluar kan bro. ya, enggak apa-apa. Karena gini, cobaan dari Tuhan tuh kadang-kadang bervariasi gitu. Oke. Kadang-kadang bisa saja cobaan dari Tuhan itu datang, maksudnya Tadi Slow, sangka tenang, gitu ya. tenang. Nyeruput dulu. Nanti lo Woi, terbawa perasaan kayak bintang tamu kita nih, bro. Masih kuat? oke, lanjut. Lanjut, oke. Udah. Pesan Pesan dan kesan saya untuk suami-suami untuk yang suami-suami yang jauh dari istrinya, tetap menjaga kesetiaan istri. keren. Intinya kita berpatok kepada ikatan yang kita jalin di saat kita menjalani pernikahan gitu. Janji nikah tuh. Janji nikah, ada cincin yang melekat di, jari manis. mungkin ada Tidak ada cincin ya. Mungkin ada cincin ya gitu. Tapi itu pesan saya itu, di saat walaupun istrinya kita jauhnya di mana, kita di mana, itu kita tetap bahwa kita harus menyadari diri bahwa kita itu statusnya udah Berkeluarga. mempunyai Keluarga. seorang istri, udah mempunyai Seorang keluarga gitu. Apalagi kita udah mempunyai Anak. seorang anak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Woi. Satu keren. lagi bro, satu lagi. Apa tuh? Pesan untuk orang yang LDR pacaran. Tadi kan udah yang istri, yang khusus pacaran lah. Wah, ada LDR yang pacaran, pacaran. biasa kan ada yang DR, tiba-tiba nanti itu Ah, cari ini yang lain. malaikatnya ini lagi LDR nih, LDR malaikat. nih, gimana pesannya? Kalau Langsung ya sebut pesan untuk kamu. Ya, Wah. yang khusus LDR LDR itu kan beda dengan orang yang udah berkeluarga. berkeluarga. Yang Apa nih khusus pacaran santunya? lah. Khusus pacaran lah, intinya pacarnya itu setia, itu dari perempuannya setia, Dari cowoknya setia. cowoknya setia, Berarti saling terbuka. saling terbuka gitu. Di saat kadang-kadang itu yang kita bosan, kadang-kadang kalau di saat kita pacaran gitu, Hmm. kita harus pergi ke WC sekalipun harus memberi informasi. Betul. Saya mau pergi ke WC ini. Ah gitu kan? Ibaratnya Itu gitu ya. ibaratnya seperti itu. Itu di saat kita pacaran gitu. Tapi kalau di saat kita kalau sudah mempunyai sudah berhubungan suami istri, sudah mempunyai keluarga gitu, udah mempunyai istri, udah mempunyai anak, pasti kesannya beda. Beda. Jadi kesannya bedanya gini, di saat kalau kita pacaran situ kita keluar gitu, pasti istri nanya kemana,
dengan siapa gitu. Kalau di saat kalau kita udah punya keluarga pasti itu pertanyaannya tuh paling simpel-simpel aja beda. Jadi pertanyaan antara kita masih berpacaran dengan kita berkeluarga tuh beda. Oke, nangkap nggak bro? Berarti harus sering ngabarin. Sering ngabarin. Komunikasi lah ya intinya ya. Komunikasi tidak pernah putus lah. Ya, oke. Terima kasih. Kita sudah di penghujung episode ya. Ini kalau diceritain kayaknya mau sampai subuh nih cerita tentang suka dukanya nih. Tapi dalam episode ini kita sampai di sini ya. Nanti jangan bosan-bosan nanti kalau diundang lagi datang ya. Oke. Kalau diundang lagi datang, jangan bosan-bosan untuk mampir ke sini. Terima kasih kalian udah datang di sini. Ini orang-orang Jawa semua ya. Wah, jadi udah ada jauh-jauh datang ke sini berbagi cerita. Ya, makasih bro. Tos dulu dong, biar nggak selek. Yes. Asik, tos dulu. Iya, oke. Kita tutup ya. Kita tutup episode ini. Oke, buat teman-teman semuanya jangan bosan-bosan untuk selalu nonton podcast Ngopi Bro. Ngopi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.